Tahun 2024 udah mau habis dan kalau kita recap di 2024 semuanya serba AI. Laptop AI, smartphone AI, bahkan ada mouse AI juga. Kabel juga ada yang AI. Ada AI yang gimmick, ada AI yang beneran kepake. Di video kali ini kita akan ngebahas Smartphone Award versi DKID yang tentunya ada Best HP for AI, Best of the Best, dan listnya kalian bisa baca di sini. Dan disclaimer dulu ya, kalau Best Smartphone Award di sini adalah versi DKID. Jadi kalau misalkan HP jagoan kalian nggak ada di Best di sini, ya nggak masalah. Yang penting udah menang di hati kalian. Wanjay, gokil. Langsung aja yang pertama kita bahas Best AI Phone. Nah kalau kita ngomongin AI, yang mateng itu sebenarnya cuma 3 aja ya. Ada Apple, ada Google, ada Samsung yang bekerja sama dengan Google. Pemenangnya adalah Samsung untuk kategori Best AI Phone. Lah, kenapa Samsung? Kan Samsung kerjasamanya sama Google. Berarti bukan Samsung dong yang bikin. Menurut kami jelas Samsung. Kenapa? Karena Pixel nggak resmi di Indonesia dan kami pun juga belum pernah megang Google Pixel. Dan kalau ada yang tanya kenapa nggak Apple? Ya Apple Intelligence sampai sekarang iOS saya itu udah 18.2 tapi masih cacat sih ya. Remove objek itu kadang masih bagusan remove-nya di Samsung. Kalau cuma harus remove bagian-bagian yang gampang sih emang dia bisa, tapi kalau udah gambar yang agak kompleks, AI-nya ini ngaco dibandingkan sama Samsung. Samsung itu lebih rapi. Terus si Samsung AI ini juga nggak cuma ada di gambar, tapi ada yang berhubungan dengan teks, dengan translate-nya, correct spelling, transkrip, bahkan telepon buat penerjemah juga ada. Dan yang paling penting, semua fitur AI-nya Samsung itu udah support sama bahasa Indonesia. Sementara Apple ada beberapa yang ada dan ada yang belum ada. Lanjut ke kategori yang kedua, Best Kamera Smartphone. Wah, kalau kita ngomongin Best Kamera Smartphone, catatannya ini ada banyak dan sebenarnya debatable sih. Karena semua smartphone itu punya kelebihan masing-masing dan juga karakter yang unik masing-masing. Dan sebenarnya kami pun dari semua tim DKID ini bingung ya untuk nentuin siapa best kamera untuk smartphone di tahun 2024. Karena pilihannya banyak banget dan juga semuanya keren. Karena kalau kita ngomongin HP Android, ada Samsung Galaxy S24 Ultra. Terus juga ada iPhone 16 Pro Max yang September kemarin baru launching. Terus ada Oppo Find X8 Pro yang kameranya shutternya itu kenceng banget. Dan ada Vivo X100 Pro yang udah kolaborasi sama Zeiss, tapi kolaborasinya ini bukan cuma di tuningan aja, bahkan lensa dan juga optiknya itu dituning juga sama Zeiss. Cuman dari semua pilihan banyak best kamera for smartphone dari semua tim DKID voting, pemenangnya adalah Huawei Pura 70 Ultra. Kita milih si Huawei Pura 70 Ultra ini bukan karena dia menjadi satu di peringkat DxOMark, bukan ya. Tapi kita udah cobain sendiri dan sensor 1 inch-nya emang bukan gimmick. Buat foto low light cakep, bahkan karena saking gedenya sensor, Huawei sampai bikin kameranya ini retraceable. Kemarin kita juga udah coba kalau Huawei ini dipakai di tangan profesional Mas Arif dan hasilnya emang layak menurut tim DKID kalau best kamera jatuh ke Huawei Pura 70 Ultra. Tapi kalau menurut kalian best kamera smartphone di 2024 siapa? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian jawabnya Vivo X200 Pro, sebenarnya itu juga masuk di list kita, cuman karena dia bakalan di launching masih tahun depan ya. Karena kan kita ngomonginnya ini Smartphone Award di 2024 dan launching resmi di Indonesianya masih tahun depan, jadi ya belum kita masukin. Tapi kalau kita lihat dari foto-foto sampelnya reviewer lain sih X200 Pro emang gokil parah sih. Dan jangan lupa tahun depan juga bakalan ada Samsung Galaxy S25 Ultra. Bakalan menarik. Duel antara Vivo X200 dan juga S25 Ultra. Lanjut kita bahas ke kategori yang selanjutnya, kategori yang paling singkat karena pesertanya cuman dikit aja, yaitu Best Security Smartphone. Security secara software ya. Dan kalau kita ngomongin security, sebenarnya ada 4 brand yang menurut saya bagus. Ada Huawei, Apple, Samsung, dan juga Pixel. Pixel dengan M2 Titan Security-nya, Apple dengan Sunboxing dan juga end-to-end encryption-nya, terus Samsung dengan Samsung Knox Vault-nya. Huawei dengan Gallery Guard-nya. Dan pemenangnya kalau kita ngomongin Best Security Smartphone, ya walaupun dia masih abu-abu, nanti bakalan legal atau ilegal, tapi katanya udah legal ya dan udah bisa di PO. Katanya berita terakhir kayak gitu. Dan pemenangnya jelas adalah punyanya Apple ya, karena saya belum pernah nemu ada berita kalau ada link phishing, malware, ataupun ransomware dari pengguna iPhone. Kalau Android masih lumayan. Wah, ini kategori yang paling disukai sama tipikal masyarakat Indonesia ya. Best gimmick. Karena di Indo itu kalau nggak ada gimmick kayak nggak laku gitu.
Dan ngomongin gimmick, ini gimmick secara keseluruhan ya, bukan gimmick AI aja. Jadi kalau kalian ingat di beberapa bulan dan juga minggu kemarin, ada HP yang gimmicknya itu menurut saya gokil abis. Mulai dari HP Oppo yang dipakai basket, terus dipelindes mobil, terus ada Realme 75 yang di semen. Si Realme C75 kemarin juga baru dapat rekor muri, kalau nggak salah itu underwater terlama, sekitar 2 hari. Gila gak? Dan kalau kita ngomongin gimmick, sebenarnya brand segede Samsung pun juga pernah melakukan gimmick di S24 Ultra. Dimana kalau misalkan foto bulannya itu bakal terlihat detail. Padahal sebenarnya itu cuma AI processing aja. Kalau kita foto apapun yang bulat menyerupai bulan, bakalan di AI-in jadi bulan sama Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya, tapi itu wajar ya, karena gimmick itu perlu, karena kalau tanpa gimmick ya nggak laku. Gimana orang mau notice kalau nggak ada gimmick? Dan best gimmick di 2024 menurut tim DKAD adalah Realme C75. Sampai muncrat. Ya mungkin nggak bakal relate ya gimmick military standarnya buat kehidupan sehari-hari. Kayak siapa yang mau masukin HP ke dalam kulkas, siapa yang mau bikin HP-nya buat nyemen, nggak ada. Tapi saya salut sama Realme karena dia ngedesain HP-nya itu bukan HP rugged, tapi digimmickin untuk jadi HP rugged. Dan ternyata ketika kita tes dia juga masih aman-aman aja. Sampai sekarang Realme C75 kita itu masih nyala. Bahkan kemarin kita tes buat masak, buat underwater, masuk kulkas, masuk kuah mie yang panas, dan sampai sekarang masih nyala. Kategori selanjutnya Best Innovation. Nah, kalau kita ngomongin inovasi, sebenarnya inovasi di HP menurut saya kalau di hardware-nya udah mentok ya. Kalau software AI-an masih ada lah. Tapi kalau kita ngomongin hardware, inovasi itu kayak udah mentok aja. Sampai ada berita kalau Apple bakalan bikin HP lipat juga. Wah, berarti kan Apple udah kehabisan inovasi, kehabisan ide. LG sih kemarin sempat nunjukin rollable phone ya, jadi HP-nya itu bisa digulung layarnya, tapi itu masih project, belum resmi di pasaran. Sampai tiba-tiba ada brand yang di-ban itu ngeluarin HP tanpa berita yang gembar-gembor, tiba-tiba dia ngeluarin 3 foldable phone. Ya, jadi HP-nya itu bisa dilipat 3. Yaitu Huawei Mate X-T Ultimate yang layarnya bisa dilipat sampai 3 dan jelas kalau di 2024 ini adalah best innovation HP tahun ini. Di luar AI ya, karena kalau kita ngomongin AI jujur saya aja bosen. Januari saya bakalan ke CES dan awas aja kalau misalkan Januari itu masih AI lagi, 2026 kayaknya saya nggak bakal berangkat CES deh. Bosen. Dan ya jelas pemenangnya adalah si Huawei Mate X-T Ultimate. Yang kalau ditanya 3 foldable itu buat apa? Ya sebenarnya kalau secara fungsi ya kayak nice to have aja lah. Sama kayak LG dulu pernah ngeluarin LG Wings di mana layarnya itu bisa jadi kayak huruf T, bisa jadi Wings. Dan sekarang sampai akhirnya LG Wings nggak produksi lagi. Bahkan smartphone LG juga nggak produksi lagi. Nah Huawei kalau misalkan tahun depan masih ngeluarin Huawei Mate 3 foldable yang XT tadi berarti ya diterima sama pasar. Tapi kalau nggak salah penjualan Huawei Mate XT di Cina itu udah banyak banget. Lanjut ke nominasi yang selalu rame kalau misalkan saya bahasnya, yaitu Best Entry Level. Nah kalau entry level ini perspektifnya beda ya. Saya ngikutin perspektifnya netizen karena setiap kita nge-review HP entry level pasti komennya nambah dikit dapat ini atau mending ini dibanding ini. Jadi ini masih di kalangan kaum mendang-mending yang belum lulus dari mendang-mending yang biasanya nggak peduli software, pokoknya pedulinya hardware harus mentok. Kalau kita ngomongin software di Indonesia, menurut saya software yang paling mateng yang sampai masuk ke entry level ya itu ada Samsung Galaxy A06 dengan One UI-nya yang bener-bener One UI dan garansi update softwarenya itu 6 tahun dan ada security Knox Vault-nya juga di Galaxy A06. Tapi menurut saya itu nggak bisa masuk ke entry level karena ya masih mendang-mending. Orang di kelas entry level ini nggak peduli soal software. Yang penting desain bagus, hardware-nya kenceng. Tapi ya nggak masalah karena saya pun kalau punya uang segitu untuk beli HP entry level, ya pasti saya cari yang bener-bener hardware-nya itu mentok. Software ya saya bisa pelajari lah, bisa saya otak-atik lah. Jadi dari semua list entry level yang menang adalah si Infinix Hot 15 Pro Plus. Harganya 2 jutaan, tapi secara desain dia nggak kelihatan 2 juta. Kayak HP-HP mid-range yang 5 jutaan gitu. Kamera depannya punch hole, body slim dengan edge curve display. Secara performa dia juga di atas rata-rata dari kompetitornya. Dia pakai MediaTek Helio G100 dengan RAM 8 GB dan storage-nya di 2 jutaan 256 GB. Gokil.
Lanjut ke kategori atasnya, best mid-range. Kalau kita ngomongin mid-range ini perspektifnya udah nggak terlalu mendang-mending sih. Masih mendang-mending tapi nggak yang 99% mendang-mending gitu. Karena di mid-range ini ada yang carinya performa aja, ada yang carinya kamera aja, dan ada yang carinya all-rounder. Jadi performa nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting semua fiturnya kepake. Nggak ada fitur yang gimmick. Kalau mau yang price to performance ya jelas si Poco F6 ya, di kelas mid-range sudah nggak ada lawan. Mau kamera bagus ya ada Realme 13 Pro, ada Xiaomi 14T juga. Cuman perspektif kita di best mid-range ini bukan soal kamera, bukan soal performa. Jadi kita carinya yang all-rounder. Dan pemenangnya untuk kategori best mid-range ini adalah si Vivo V40. Karena Vivo V40 ini desainnya bagus, kameranya bagus. Speakernya akhirnya setelah bertahun-tahun udah stereo juga. Memang kalau di performanya si Vivo V40 ini bukan yang paling kenceng. Bukan. Tapi kameranya udah bagus, videonya juga udah layak tayang di sosmed di kelas harganya, desainnya slim, gak kelihatan gitu kalau dia HP mid-range. Kalau kita ngomongin software sih saya lebih suka Galaxy A55 ya kalau kelas harga yang sama. Cuman ya itu tadi, karena saya udah terbiasa otak-atik, jadi software menurut saya tinggal 2 atau 3 hari saya udah bisa adaptasi. Tapi kalau kita main OS, si Vantage OS-nya Vivo ini not bad kok. Dia juga ada beberapa fitur AI walaupun nggak selengkap Samsung, tapi poinnya dia udah all-rounder di kelas mid-range. Dan semua fiturnya itu udah bukan gimmick, jadi layak untuk dipakai. Sebelum kita masuk ke best high range atau best flagship, kita masuk dulu ke best gaming smartphone. Yang sebenarnya di pasar Indo kayaknya juga udah nggak terlalu rame ya, karena HP flagship pun sekarang juga udah bisa digunakan untuk main game. HP mid-range pun juga udah bisa digunakan untuk main game. Jadi kalau HP gaming ini ya marketnya niche banget lah. Dan kalau kita ngomongin HP gaming, kita ngomongin global aja ya, karena kalau kita ngomongin yang resmi cuman Asus ROG aja, dan Asus ROG 9 pun juga belum masuk ke Indo, walaupun saya lihat di website TKDN udah ada. Tapi langsung aja, nominasinya adalah si ROG Phone 9, terus ada Nubia Red Magic 10 Pro, ada Black Shark 6, dan ada iQOO 12 yang kemarin baru aja launching, yang bagus tuh. Ada Monster Gaming RGB-nya di bagian lensa kameranya. Dan pemenangnya untuk best gaming smartphone jelas adalah si Asus ROG 9. Kenapa? Ya karena bentar lagi dia masuk Indo, dan kalau kita ngomongin ROG itu komunitasnya gede banget. Jadi yang suka ROG gede, dan yang paling saya suka aksesorisnya itu banyak banget. Ada ROG kunai dan ROG macam-macam untuk smartphone gamingnya sendiri, bukan untuk laptopnya. Dan ekosistemnya kalau dikoneksikin sama laptop gamingnya ROG dengan Armoury Crate itu juga bisa jadi satu kesatuan. Gokil. Dan kategori terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu. Mana tadi lembarannya ya ini? Best flagship smartphone. Perspektifnya, orang yang udah beli HP flagship itu udah lulus dari kaum mendang-mending ya. Yang penting mereka nyaman, mereka nggak peduli tuh spesifikasinya detail kayak apa. Yang penting mereka beli nyaman. Ya walaupun ada beberapa orang kayak saya yang kalau misalkan beli HP flagship itu saya harus bener-bener poinnya itu harus rata kanan, spesifikasinya harus rata kanan. Karena kan masuknya ke flagship. Tapi rata-rata orang beli flagship mereka itu sebenarnya nggak peduli. Yang penting mahal dan nyaman buat mereka. Kayak saya contohnya udah nyobain iPhone 16 Pro Max, udah beli juga bareng teman-teman reviewer yang pas di Malaysia, dan akhirnya nggak saya pakai, saya jual. Saya tetap pakai iPhone 15 Pro Max. Kenapa? Karena menurut saya iPhone 16 Pro Max itu secara kamera masih mirip-mirip. Dia bedanya cuma action button sama photographic style. Dan udah, karena saya tiap hari tuh ngonten ya, kalau pakai video dan juga kamera yang improvementnya nggak terlalu gede, ya buat apa? Dan di tahun 2024 menurut saya launchingnya Apple itu launching yang nggak siap, karena Apple Intelligence-nya baru di Oktober dan kemarin delay ya. Kemarin tuh saya dapatnya nggak di Oktober, kalau nggak salah 18.2 yang real itu di Desember atau November gitu. Jadi telat. Saya juga nggak suka iOS 18 karena menurut saya jadi ribet untuk pilih foto di galeri aja, ribetnya setengah mati sekarang. AI-nya juga masih terbatas, masih noob, dan beberapa pilihan untuk bahasa Indonesia juga belum ada. Sementara si Samsung Galaxy S24 Ultra, kalau kita ngomongin hardware, sebenarnya mirip-mirip sama Apple, jadi nggak ada perubahan yang major. Tapi kalau kita ngomongin softwarenya ini gokil banget, terutama soal AI-nya. Update-nya makin ngeri. Contoh ya, Circle to Search-nya nggak cuma cari gambar aja, tapi bisa translate dan cari lagu. Integrasi software dan Gemini AI-nya juga flawless. Layarnya dibikin anti-reflektif yang bikin nyaman buat nonton. Ada S Pen-nya juga,
dan kualitas layarnya juga nggak main-main. Dan pemenangnya mungkin bakalan jadi perdebatan di kolom komentar ya, karena ini kan selalu ya kalau nggak Apple, Samsung, kalau nggak Apple, Samsung. Dan menurut saya di tahun 2024 ini bisa setuju atau enggak, pemenangnya adalah si Samsung Galaxy S24 Ultra. Karena ya jelas baterainya juga lebih awet dibanding iPhone, build quality-nya pakai titanium yang nggak main-main. Jangan tanya soal Vivo X200 Pro ya, karena saya aja belum pegang, belum experience. Tapi kalau saya lihat di semua channel luar, channel Indonesia, kayaknya saya belum berani memprediksi lah. Karena memang bagus banget si Vivo X200 Pro itu kamera dan juga baterainya. Tapi kita lihat nanti ketika dia udah masuk resmi ke Indonesia. Siapa tahu yang di reviewer itu barang-barang golden sample ya, kan kita nggak tahu ya, kita review barang retailnya nanti. Ternyata nggak jadi terakhir ya, ada kategori tambahan dari tim kita, yaitu ada Best BBJS atau Best Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Best mendang-mending lah. Di kategori ini orang yang beli HP itu udah kayak bisnis ya, gimana caranya dapat lebih dengan mengeluarkan yang rendah. Kayak sistem ekonomi gitu. Prinsip ekonomi kok sistem ekonomi. Desainnya gak peduli lah mau kayak gimana, asalkan performanya kenceng, chipsetnya pakai yang paling kenceng, RAM-nya gede, kameranya secara resolusi gede. Pokoknya angka-angka spesifikasi itu harus mentok lah. Dan pemenangnya di kategori Best PBJS atau Best Mendang-Mending tahun 2024 menurut kami adalah si Xiaomi 14T Pro. Karena nggak ada lagi ya yang harganya sekarang di 8 jutaan, kameranya udah collab sama Leica, performanya pakai Dimensity 9300 plus yang super kencang plus stabil, layarnya 144 Hz. Pokoknya kalau ngomongin spesifikasi, menurut kita sih 14T Pro yang paling gokil sih, paling mendang-mending. iQOO 12 dia memang pakai Snapdragon X Elite, harganya di 99 atau 10 juta kembali 1000. Tapi kalau kita ngomongin kamera, walaupun debatable sebenarnya kamera baik atau enggak itu tergantung taste, tergantung selera. Tapi kalau udah ada tempelannya Leica, itu kayak seolah-olah ya udah mahal aja Xiaomi bayar ke Leica-nya. Oke lah, jadi itu tadi adalah Best Smartphone Award versi DKID. Dan ya, udah selesai, semuanya udah saya bacain. Dan kalau kalian lihat dari tadi saya baca apa, sebenarnya nggak ada ya. Ini cuman sarkas aja sih, karena biasanya kan Smartphone Award atau apapun yang award itu kan berbayar ya. Di DKID gak ada yang berbayar, jadi kita nggak di-endorse siapapun, gak ada yang bayar kita. Jadi bebas, kita mau ngumumin pemenangnya siapa aja menurut kita. Tapi ya, nah kalau misalkan kalian nggak setuju, bebas juga, karena ini negara demokrasi. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian smartphone dengan kategori yang kita tadi, jagoan kalian atau pemenang di hati kalian siapa. Saya Nika Subudi and see you on the next video. Bye-bye.